Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrul Mubarok. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai stomata. Namun sebelum masuk ke materi, saya ajak jalan-jalan dulu untuk melihat beberapa tanaman dengan berbagai morfologi daun, yang mana itu nanti akan mempengaruhi letak dan jumlah serta bentuk dari stomata itu sendiri. Dalam belajar stomata, kita harus tahu di mana letak stomata itu sendiri. Ada stomata yang berada di permukaan atas daun, atau stomata yang berada di bawah permukaan daun, atau bahkan berada di kedua belahnya, ada di atas dan ada di bawah. Yes. Keberadaan stomata yang kadang ada di atas atau di bawah saja atau di atas saja, ini dipengaruhi di mana tempat tanaman itu tumbuh dan bagaimana morfologi dari tanaman itu sendiri. Oke, sekarang kita ambil contoh beberapa tanaman yang menunjukkan nanti bentuk daun, ukuran daun, serta tempat tumbuh dari tanaman itu sendiri yang akan mempengaruhi di mana letak stomata dan jumlah stomata. Tanaman pertama di sini ada kayu abu yang masih kecil. Biasanya tanaman-tanaman air seperti kayu abu, kemudian teratai itu memiliki daun yang lebar. Nah, ini merupakan bentuk adaptasi dari tanaman itu sendiri karena hidup di air. Sehingga biasanya stomata tanaman-tanaman yang hidup di air ini, yang permukaan bawah daunnya menempel di air, biasanya letak stomatanya berada di atas permukaan daun. Kemudian di sini ada tanaman padi. Biasanya tanaman padi ini tumbuhnya berumpun dan daunnya memanjang ke atas seperti yang ada pada video ini. Nah, ini nanti juga akan mempengaruhi di mana letak stomata dan ukuran stomata. Kemudian di sini ada tanaman pisang. Daun tanaman pisang ini begitu lebar-lebar dan tumbuhnya biasanya berumpun. Sehingga ini merupakan bentuk adaptasi yang mempengaruhi letak stomata tersebut. Biasanya daun yang lebar-lebar itu tanamannya tumbuh secara berumpun. Kemudian di sini juga ada tanaman serai. Nah, daun tanaman serai ini juga memanjang ke atas dan ukuran daunnya memiliki lebar yang sempit seperti pada video. Kemudian selanjutnya ada daun dari daun bambu. Daunnya ini kecil-kecil, tidak seperti daun pisang yang begitu besar dan memiliki daun yang begitu banyak. Oke, tanaman selanjutnya yaitu ilalang. Tanaman ini memiliki daun yang memanjang dan meruncing. Nah, tipe-tipe daun seperti ini biasanya merupakan tipe-tipe daun di wilayah yang kering. Nah, ini juga akan mempengaruhi jumlah, ukuran, serta letak dari stomata itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir adalah daun dari tanaman yang biasanya disebut orang-orang desa sebagai tanaman krokot. Nah, daunnya ini memanjang, meruncing, dan kecil. Nah, biasanya daun-daun seperti ini itu merupakan tipe dari tanaman yang tumbuh di tempat yang kering. Dan ini akan mempengaruhi jumlah dan letak dari stomata itu sendiri. Dari berbagai tanaman yang sudah kita lihat tadi, mulai dari pisang, ilalang, apu-apu, bambu, dan lain sebagainya, itu dapat kita lihat berbagai macam bentuk morfologi dari daunnya. Ada yang memanjang, ada yang meruncing, ada yang lebar, dan itu semua akan mempengaruhi dari letak, jumlah, dan bentuk dari stomata. Rata-rata letak dari stomata daun itu berada di bagian bawah permukaan daun. Hal tersebut beralasan karena jika stomata itu berada di bagian atas, maka ketika terik matahari begitu kuat, maka stomata akan tertutup. Padahal di siang hari, tanaman melakukan fotosintesis. Jika stomata tertutup, maka pertukaran O2 dan CO2 tidak akan terjadi. Mana mungkin fotosintesis akan terjadi? Maka dari itu, banyak tanaman-tanaman itu memiliki stomata di bagian bawah permukaan daun. Nah, coba bayangkan, ketika tanaman pisang yang tumbuhnya bergerombol dengan daun-daun yang begitu lebar, diciptakan dengan daun yang meruncing seperti padi.
Bagaimana tersiksanya tanaman pisang itu? Karena tanaman pisang sendiri memiliki air yang begitu banyak dalam tubuhnya. Ketika daunnya kecil, maka penguapan yang terjadi akan rendah. Padahal pisang membutuhkan penguapan yang tinggi karena di dalamnya memiliki begitu banyak air. Coba bayangkan, ketika tanaman kaktus yang hidup di wilayah yang begitu kering diciptakan dengan daun yang begitu lebar, sehingga menjadikan banyak stomata yang ada dalam daun itu karena daunnya lebar. Jika stomatanya begitu banyak dengan lingkungan yang begitu kering dan sumber airnya sedikit, maka itu akan memaksa tumbuhan itu melakukan penguapan yang begitu tinggi, dan itu akan menyiksa tanaman tersebut. Maka dari itu, tanaman-tanaman daerah kering itu daunnya lebih kecil daripada tanaman yang hidup di daerah-daerah yang masih lembab seperti itu. Dan coba bayangkan juga, ketika tanaman-tanaman seperti teratai, seperti apu-apu tersebut yang daun permukaan bagian bawah langsung menyentuh air, dari itu menjadikan stomatanya ada di bagian permukaan atas. Lah, kenapa kok ada di bagian permukaan atas? Lah, kalau ada di bagian permukaan bawah, sedangkan pengertian stomata sendiri sebagai celah atau mulut, maka mulut tersebut akan kemasukan air. Nah, kalau mulut tersebut kemasukan air, terus bagaimana cara bernafas mereka? Kan seperti itu. Maka tanaman-tanaman air itu stomatanya ada di bagian permukaan atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrul Mubarok. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai stomata. Tadi kita sudah melihat-lihat keadaan lapang tentang berbagai macam bentuk dan ukuran daun. Nah, berbagai macam perbedaan daun tersebut nantinya juga akan berpengaruh pada letak, ukuran, dan jumlah dari stomata itu sendiri. Apa sih fungsinya stomata ini? Begitu pentingkah untuk tanaman stomata ini? Nah, nanti ini kita akan bahas satu persatu pada materi kali ini. Harapannya dari belajar stomata ini nantinya harapan tertinggi, harapan paling puncak adalah pada kalimat yaitu bagaimana betapa agungnya Tuhan dalam mendesain makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Semuanya nanti akan mengarah pada hal tersebut. Oke. Stomata. Pertama, kita mau belajar apa sih? Nah, ini apa itu stomata? Struktur, tipe-tipe dan fungsi stomata, mekanisme dan faktor yang mempengaruhi kerja dari stomata itu sendiri. Oke. Pengertian stomata. Tadi sudah disinggung waktu kita pergi ke lapang. Stomata berasal dari bahasa Yunani yang berarti mulut. Stomata pada daun berupa lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau yang dibatasi oleh sel-sel khusus yang disebut sel penutup. Nah, kemudian di mana letak stomata itu? Tadi juga sudah disinggung waktu kita ada di lapang di tanaman pisang bahwa stomata itu bisa ada di bagian permukaan atas daun atau di bagian bawah permukaan daun atau berada di antara kedua, ada di atas dan di bawah permukaan daun, tergantung tanaman tersebut. Pada di sini diperjelas lagi kalau stomata ada stomata venerofor, stomata cryptofor, dan yang bersifat tersembunyi. Kalau stomata venerofor itu biasanya pada tanaman-tanaman hidrofit, sedangkan untuk yang tersembunyi biasanya pada tumbuhan xerofit. Nah, ini nanti bisa kalian analisis. Kenapa kok bisa stomata itu ada yang tersembunyi, ada yang berada di atas permukaan daun, ada yang di bawah permukaan daun, atau bahkan ada yang di atas dan di bawah permukaan daun. Itu nanti tugas kalian yang digunakan di minggu selanjutnya. Oke. Selanjutnya, struktur stomata. Struktur stomata itu ada 4 bagian. Ada sel tetangga, ruang udara dalam, sel penutup, dan celah atau porus. Ya, yang disebut sel penutup itu yang berwarna kuning ini. Kemudian sel tetangga adalah sel-sel yang ada di sekitar sel penutup ini. Kemudian ada celah atau porus yang mana di dalamnya ini ada ruang udara dalam. Nah, terus kenapa sih kok desainnya seperti ini? Nanti inti fungsi kerjanya itu bagaimana? Kan seperti itu. Lah, struktur stomata ini nantinya
semua yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari struktur, ukuran, kemudian letaknya, itu nanti mengarah pada fungsi stomata itu sendiri, pada proses fotosintesis, transpirasi, dan juga respirasi pada tanaman. Yang mana ini semua menyangkut kehidupan dari tanaman itu sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut. Tipe-tipe stomata. Mungkin ini hanya sebagai pengenalan kita saja di awal, karena nanti kerja dari stomata itu sendiri lebih spesifiknya akan dibahas lebih dalam di mata kuliah fisiologi tanaman. Ini hanya sebagai pengantar secara morfologi saja. Menurut Matself dan Chalk diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan sel epidermis yang berdekatan dengan sel penjaga. Jadi nanti ini itu ada perbedaan jumlah sel penjaganya. Hal itu menjadikan ada beberapa tipe dari stomata. Ada anomositik, anisositik, parasitik, diasitik, aktinositik, dan siklositik. Nah, adanya variasi tipe stomata pada setiap spesies tanaman merupakan bentuk adaptasi tanaman terhadap lingkungan dan habitat tempat tumbuh tanaman tersebut. Ya, bahkan Jai 2015 mengatakan bahwa faktor lingkungan yang dapat memengaruhi ukuran, jumlah, dan tipe penyebaran stomata itu berdasarkan intensitas cahaya matahari, suhu udara, dan pH tanah. Saya singgung sedikit masalah intensitas cahaya matahari. Dapat kita ketahui bahwa ukuran daun yang pada tanaman yang ada di gurun pasir dengan tanaman yang ada di sekitar rumah kita itu pasti berbeda. Ya, ukuran daunnya yang ada di yang pada tanaman di gurun pasir itu lebih kecil. Hal tersebut untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Beda lagi dengan tanaman-tanaman air yang sumber airnya terpenuhi. Nah, itu maka daun dari tanaman itu lebih lebar sehingga penguapannya lebih besar. Jadi semua yang sudah terkonsep, yang sudah didesain begitu rupa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, itu bertujuan untuk menjaga kehidupan dari tanaman itu sendiri, sesuai dengan habitat di mana tanaman itu tumbuh. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, fungsi dari stomata. Pertama, fungsi utama dari stomata adalah pertukaran gas pada proses fotosintesis. Jadi, stomata ini berhubungan dengan proses fotosintesis, pertukaran O2 dan CO2. Seperti itu. Kemudian yang kedua, regulasi pergerakan air dalam tumbuhan melalui transpirasi. Ya, untuk menjaga tekanan air yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Sehingga tanaman mengeluarkan uap airnya melalui stomata. Selain itu, yang ketiga, stomata juga diketahui dapat menjadi indikator karbon dioksida dan suhu di masa lampau. Nah, dengan mengetahui stomata, jumlahnya, ukurannya dari fosil-fosil tanaman masa lalu, itu akan menunjukkan dan membantu kita mengenai kekerabatan antar tanaman. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Terus bagaimana sih mekanisme kerja dari stomata itu sendiri? Mekanisme kerja stomata bergantung pada tekanan air pada sel penjaga. Kemudian adanya mikrofibril pada sel penjaga yang membantu pengembangan dan pengempisan sel tersebut. Jadi intinya dalam stomata ini cara kerjanya itu membuka dan menutupnya stomata. Nah, nanti ada hal-hal yang mempengaruhi kapan stomata itu membuka dan kapan stomata itu menutup. Nah, selanjutnya sel penjaga cukup air, maka stomata akan mengembang dan membuka. Tapi jika sel penjaga kurang air, maka stomata akan mengempis. Terus bagaimana meregulasi tekanan airnya? Kalau pertama, di situ kan ada membran sel, kemudian ada tekanan osmotik, ada zat terlarut dalam sitoplasma, dan lain sebagainya. Dan nanti akan lebih spesifik, akan dibahas dalam mata kuliah fisiologi tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi kerja stomata. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi kerja stomata? Membuka dan menutupnya stomata dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu cahaya, konsentrasi CO2, suhu, kelembapan, dan hormon tumbuhan. Tadi sudah disinggung ya di depan mengenai intensitas cahaya matahari. Nah, apa kita
Ulang lagi, cahaya sinar matahari menyebabkan membukanya stomata pada siang hari. Dalam hal ini, tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen disebut dengan klorofil. Ya, tapi kalau cahayanya terlalu kuat, maka stomata itu akan menutup. Karena apa? Untuk menjaga tekanan air yang ada di dalam tubuh tanaman itu. Jika pada sinar yang begitu kuat stomata tetap membuka, maka seluruh air yang ada di dalam tubuh tanaman itu akan menguap, sehingga tanaman kekurangan air. Nah, maka sebagai bentuk adaptasi, maka stomata itu menutup. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya, sedangkan dalam keadaan gelap atau tidak ada cahaya matahari terjadi peningkatan konsentrasi CO2 dan turunnya kelembapan menyebabkan menutupnya stomata. Menurunnya kelembapan berarti menunjukkan bahwa tempat tersebut adalah kering. Ya. Jadi sebagai antisipasi maka stomata lebih banyak menutup agar air yang ada dalam tubuh tanaman itu sendiri tidak keluar. Gitu. Oke. Sebagai penutup, ya, hakikat pembelajaran ialah kesadaran Anda akan keagungan Tuhan yang Anda ketahui dengan ilmu pengetahuan yang Anda miliki. Mungkin seperti itu, semoga dengan materi stomata ini dapat membuka cakrawala kita akan betapa agungnya ciptaan Tuhan yang sudah didesain sedemikian rupa. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.